pencemaran lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan, contoh, dampak, serta upaya pencegahan dari pencemaran lingkungan. Pertama, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi buruk. Lalu, apa yang terjadi jika dibiarkan secara terus-menerus? Pencemaran lingkungan yang terjadi secara terus-menerus bisa mengubah fungsi lingkungan itu sendiri.
oleh pencemaran udara. Yang pertama, dapat terjadinya hujan asam karena tingginya kadar sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hujan asam ini menyebabkan bangunan lebih mudah berkarat, mengganggu sistem pernapasan manusia, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mampu menipiskan lapisan ozon jika kadar CFC tidak dikendalikan. CFC atau freon merupakan senyawa pengisi AC maupun kulkas. Semakin banyak CFC yang dilepaskan di udara, maka akan semakin cepat lapisan ozon menipis. Yang ketiga, terjadinya efek rumah kaca yang berakibat naiknya suhu permukaan bumi atau biasa disebut pemanasan. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan permasalahan serius yang bisa mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman yang nantinya menjadi penyumbang gas oksigen terbesar di planet bumi. Lalu, apa saja penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah? Ada banyak penyebab pencemaran tanah. Apa saja penyebab pencemaran tanah? Yang pertama, penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebih dan terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi kasar, sehingga meracuni tanaman itu sendiri dan membunuh mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga seperti deterjen, sabun cuci piring, maupun sabun untuk mandi bisa menjadi kontaminan di dalam tanah. Semakin banyak limbah deterjen di dalam tanah, semakin kecil pula kemungkinan organisme pengurai bisa hidup di dalamnya. Yang ketiga, limbah radioaktif. Limbah radioaktif yang dibuang ke tanah bisa menyebabkan racun baik untuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang keempat, limbah logam berat. Keberadaan logam berat ini seperti arsen, merkuri, krom yang ada di dalam tanah ternyata bisa menyebabkan tanah menjadi tidak fertil. Limbah logam berat biasanya dihasilkan oleh pabrik-pabrik pengolahan bahan beracun dan berbahaya. Tanpa memikirkan dampaknya, mereka sengaja membuang limbah ke tempat-tempat yang masih fertil. Contohnya lahan pertanian. Yang kelima, limbah plastik. Plastik merupakan salah satu ancaman besar bagi kesuburan tanah. Jika satu buah plastik baru bisa terurai sekitar 100 tahun, bagaimana dengan jutaan plastik? Untuk itu, ayo coba untuk beralih ke kantong ramah lingkungan. Misalnya, kantong yang terbuat dari limbah daur ulang. Jika suatu tanah sudah tercemar, apa saja dampak yang mungkin timbul? Dampak yang mungkin ditimbulkan yaitu: yang pertama, mengurangi tingkat kesuburan. Tanah yang tercemar akan mengalami penurunan kesuburan. Jika hal ini terus terjadi, maka tanah akan bersifat tidak fertil atau rusak. Akibatnya, tanah tidak bisa digunakan sebagai media untuk bercocok tanam. Maka, tidak heran jika ada 20 juta hektar tanah yang telah ditinggalkan karena mengalami degradasi. Yang kedua, memicu pencemaran lain. Pencemaran tanah bisa mengakibatkan pencemaran air dan juga pencemaran udara. Di tanah, bagian bawah tersimpan cadangan air atau air bawah tanah. Maka bisa dibayangkan apa jadinya jika tanah sudah tercemar. Tentu, sudah pasti air di bawahnya juga akan ikut tercemar. Tidak hanya itu, gas-gas yang dihasilkan oleh pencemaran tanah akan dibuang ke udara sebagai polutan. Polutan ini mengakibatkan pencemaran udara.
Yang ketiga, menyebabkan berbagai penyakit. Pencemaran tanah tentu bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya diare, penyakit kronis jangka panjang, malnutrisi, kerusakan ginjal, hati, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, dapat menurunkan kualitas hasil pertanian. Pencemaran tanah bisa menyebabkan berbagai masalah pertanian. Salah satunya sering gagal panen. Padi atau tanaman budidaya lain cepat menguning dan mengering. Hal itu disebabkan kurangnya nutrisi karena tanah semakin rusak akibat kontaminasi limbah. Yang kelima, tanah menjadi bersifat toksik atau beracun. Toksisitas tanah sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Tidak hanya itu, hasil pertanian dari tanah yang toksik bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya, pencemaran air. Air merupakan salah satu komponen abiotik yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Seluruh proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup pasti membutuhkan air sebagai osmoregulatornya. Berbanding terbalik dengan kebutuhan, ketersediaan air yang berkualitas tinggi juga semakin menipis. Pencemaran air merupakan kondisi di mana suatu tempat penampungan air mengalami perubahan akibat ulah manusia. Perubahan ini bisa disebabkan oleh masuknya zat-zat yang tidak seharusnya ada di dalam air. Contohnya, logam berat, bahan-bahan peledak, limbah, sampah, obat-obatan, dan sebagainya. Pencemar merupakan istilah yang menunjukkan suatu kontaminan, baik berupa makhluk hidup, senyawa anorganik, logam berat, ataupun bahan peledak. Lalu, apa saja faktor penyebab pencemaran air? Yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga seperti air bekas cucian sabun yang masih mengandung deterjen, air bekas cucian piring, dan sampah-sampah rumah tangga lainnya. Yang kedua, limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian seperti penggunaan pestisida, DDT, maupun bahan kimia lainnya. Penggunaan bahan kimia semacam ini juga dapat mencemari air yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, limbah industri. Hampir setiap aktivitas industri selalu menghasilkan limbah, baik itu limbah padat, cair, maupun gas. Nah, limbah cair yang dihasilkan oleh industri seringkali dibuang ke sungai tanpa disaring terlebih dahulu. Tentu, hal ini sangat menguntungkan industri karena tidak perlu repot-repot membuat filter limbahnya. Kebiasaan semacam ini tentu membahayakan lingkungan karena limbah bersifat racun, sehingga bisa mencemari sungai ataupun perairan. Akibatnya, ekosistem di dalam akan terganggu, termasuk manusia yang minum air hasil buangan limbah. Yang keempat, sampah. Sampah merupakan objek utama yang sering dikaitkan dengan pencemaran air di kota-kota besar. Ada sebab, tentu ada akibat. Begitu pula dengan pencemaran air. Ada banyak akibat yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran air. Yang pertama, menurunkan kadar oksigen dalam air. Banyak sedikitnya kadar oksigen di dalam air menunjukkan kualitas air tersebut. Semakin sedikit jumlah oksigen yang terlarut, maka semakin buruk kualitas perairannya. Kadar oksigen di dalam air bisa berkurang akibat masuknya zat-zat asing seperti sampah. Sampah yang ada bisa menutupi permukaan air, sehingga cahaya matahari tidak bisa memasuki air secara optimal. Yang kedua,
merusak ekosistem perairan. Ekosistem perairan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Contohnya, ikan atau rumput laut yang bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Makhluk hidup di dalam ekosistem perairan tentu hidup secara tenang jika tidak ada gangguan di dalam air. Gangguan dapat bisa berupa sampah, limbah, bahan peledak, dan sebagainya. Yang ketiga, menurunkan produktivitas tumbuhan. Dalam proses metabolismenya, tumbuhan pasti membutuhkan air sebagai pembentuk protoplasma yang berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Jika air sudah tercemar, tentu itu dapat menurunkan produktivitas tumbuhan itu sendiri. Yang keempat, menyebabkan berbagai macam penyakit. Air yang sudah tercemar tentu tidak layak digunakan oleh makhluk hidup, baik untuk mencuci pakaian, mandi, terlebih lagi untuk minum. Jika air tersebut diminum atau bersentuhan dengan kulit, bakteri patogen atau logam berat yang ada di dalamnya bisa mengakibatkan diare, disentri, bahkan penyakit kulit. Apa saja contoh-contoh pencemaran air? Yang pertama, pencemaran oleh mikroorganisme. Yang kedua, pencemaran oleh senyawa anorganik hasil nutrisi tanaman. Yang ketiga, pencemaran oleh senyawa anorganik. Dan yang keempat, pencemaran oleh senyawa organik. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran, baik itu pencemaran udara, pencemaran tanah, maupun pencemaran air? Yang pertama, hemat energi listrik, yaitu gunakan pemakaian listrik sepenuhnya saja. Dengan begitu, kita sudah berkontribusi dalam mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Peningkatan hasil pertanian tidak harus selalu berbasis pada pupuk kimia atau organik. Jika mampu menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal, hasil pertanian juga bisa melimpah. Jika pemakaian pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas R2O juga akan berkurang. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mungkin masih jarang ditemukan di Indonesia. Contoh bahan bakar ramah lingkungan adalah panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bagi bahan bakar fosil. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. Menanamkan kembali hutan yang telah ditebang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi di dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik di dalam tanah, salah satu cara termudah adalah dengan membakarnya. Pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain saat berbelanja. Yang ketujuh, teknik ekstraksi dan pemisahan. Langkah ini mungkin sulit dilakukan oleh individu, tapi tetap membutuhkan dukungan dari tiap penduduk. Teknik ini dikhususkan untuk menanggulangi pencemar berupa logam berat. Teknik ekstraksi dilakukan dengan cara mencampurkan minyak, tanah yang telah tercemar, dan pelarut organik. Reaksi ini memicu terlepasnya logam berat seperti kadmium, krom, arsen, dan logam berat lainnya dari tanah.
teknik penggunaan mikroba atau bioremediasi. Tanah yang sudah tercemar ternyata bisa dikembalikan ke kondisi asalnya menggunakan mikroba. Mikroba dikultur atau dikembangkan di laboratorium, baru dilepaskan ke tanah yang tercemar. Aktivitas enzim mikroba tersebut dapat mengubah struktur bahan pencemar menjadi tidak beracun. Contoh mikroba yang biasa digunakan adalah Pseudomonas. Yang kesembilan, membuat penampungan limbah atau septic tank. Limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri, peternakan maupun pertanian seharusnya dibuang ke dalam bak penampungan atau septic tank. Dengan demikian, limbah-limbah yang terbentuk tidak sampai mencemari lingkungan, termasuk perairan. Yang ke-10, menerapkan prinsip 3R. Prinsip 3R terdiri dari reuse, yang merupakan penggunaan kembali bahan-bahan yang masih digunakan, contohnya plastik. Selanjutnya, reduce merupakan langkah atau mengurangi penyebab sampah. Dan yang ketiga, recycle merupakan langkah daur ulang agar bahan yang awalnya tidak